Sekarang kita belajar tentang diferensial atau turunan suatu fungsi. Sebelum masuk ke sana, apa itu fungsi? Fungsi itu apa sih? Kita udah belajar fungsi di kelas 10 kemarin. Kak Benar kasih di semester 2 juga fungsi. Relasi dan fungsi kita udah belajar. Fungsi itu apa? Fungsi dalam matematika itu apa? Fungsi itu berkaitan dengan relasi. Berarti kalau kalian belum tahu fungsi, berarti sekarang kalian pikirin dulu deh, relasi itu apa. Supaya nanti kalian ngerti, belajar apa sih kita. Apa itu relasi? Apa itu relasi, Ses? Relasi itu apa, Mas? Kayak komunikasi gitu kan, kayak hubungan gitu. Hubungan. Relasi lebih ke hubungan ya. Oke. Relasi itu berelasi sama siapa aja? Kita berelasi dengan siapa lagi, Sob? Sama biasanya kita biasanya berelasi dengan siapa? Dengan orang, dengan teman gitu Kak, semuanya. Oke. Nah, kalau relasi lebih ke umum ya. Kita punya relasi khusus. Ada nggak yang kalian rasa relasi kalian lebih khusus nih dengan uh, seseorang atau dengan beberapa orang? Teman dekat lah. Ada nggak? Punya nggak teman dekat banget gitu? Ada? Ada, oke. Dengan siapa, Kit? Relasi khususnya dengan siapa? Sama teman online sih Kak. Oke. Nih, relasi khusus dalam matematika itu itulah yang disebut dengan fungsi. Ya, kalau relasi umum ya udah relasi aja. Tapi kalau kita punya relasi khusus kan kita banyak intens dengan dia doang gitu ya, betul ya? Contohnya relasi khusus kita kan biasanya dengan orang tua dan anak itu kan sebuah relasi yang khusus, betul? Ya, maka ketika orang tua berfungsi dan anak berfungsi berarti rumahnya bagus, gitu ya. Di dalam rumahnya kondisinya baik pasti, ya. Tapi kalau salah satu yang tidak berfungsi maka pasti dalam rumahnya pasti biasanya eh, suka ada aja perselisihan biasanya gitu ya. Karena ada yang nggak berfungsi salah satunya gitu ya. Ingat relasi itu dibangun atas minimal dua pihak, betul kan, yang berfungsi. Nah, ingat kita hari ini belajar tentang turunan fungsi, jadi fungsi yang diturunkan ya. Yuk. Apa itu turunan fungsi? Kita lihat dulu ya pengertiannya. Nah, ada yang mau baca? Apa itu diferensial atau turunan fungsi? Ada yang mau membacakan? Silakan, Bin. Gasbin. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Oke. Dengan diferensial, dapat pula disidik kedudukan khusus dari fungsi yang sedang dipelajari seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimumnya jika ada. Nah, ini yang mau kita pelajari dari pengertian ini. Jadi nanti kita belajar turunan dari sebuah fungsi matematika
Nanti kita akan belajar juga tentang titik maksimum, titik baliknya atau titik beloknya, dan titik minimumnya kalau ada. Ya, ini pengertiannya seperti ini secara matematika. Ya, oke. Yuk. Nah, turunan dalam matematika itu biasanya lebih dikenal dengan diferensial namanya tadi ya. Biasanya konsepnya begini, ini fungsi aslinya. Fungsi aslinya itu biasanya kita pakai istilah fx atau y. Jadi kalau kalian ketemu begini nih artinya fx itu fungsi x. Ya. Nah fx ini kedudukannya kalau di koordinat kartesius itu ada di sumbu y. Ini sebagai sumbu y-nya. Jadi kalau kalian gambarin di koordinat kartesius, x, ini y-nya, sumbu y-nya, atau ini bisa disebut juga dengan fx. Ya, jadi sumbu y itu setara dengan fx. Nanti kita coba gambarin satu fungsi yang kita pelajari, lalu kita gambarin di koordinat kartesius seperti apa. Ya, di koordinat kartesius si fx ini atau si y ini itu di bagian yang vertikalnya. Sementara si x-nya itu di horizontalnya, di sumbu x. Ya, belum kebayang, nanti kita coba gambar ini. Satu fungsi nanti kita latihan seperti apa. Oke. Sampai sejauh ini bisa dipahami atau ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Gak ada? Yuk, kita lanjut ya. Jangan lupa open camera adik-adik ya. Nah, ini aturannya atau kaidahnya. Ya. Jadi, kaidah atau aturan di diferensial itu turunan itu awalnya derajatnya n. Ya, suatu fungsi itu awalnya derajatnya n. Tapi kalau diturunkan, maka derajatnya dikurang 1. n-1. Kalau diturunin 2 kali, berarti derajatnya kurang lagi sekali lagi. Ya. Oke. Yuk kita langsung masuk contohnya aja, supaya kalian bisa punya bayangan. Contohnya begini. Ini bentuk matematikanya, ya. Ini bentuk matematika. Ini misalkan kapan tulis di sini, bentuk fungsinya. fx sama dengan c itu konstanta, x-nya itu biasa x, lalu pangkat n. Ini bentuk fungsi biasa. Tapi kalau setelah dia diturunkan, maka jadinya begini. F turunan itu ada satu ini ya, kutip begini. Ini turunan X-nya, berarti jadinya begini. N-nya pindahin ke depan. Jadi N dikali C, konstanta kalau ada, dikali X, pangkat N, dikurang 1. Ini turunan dari sebuah fungsi yang sederhana. Ya, Bandar bilang ini sederhana karena ini masih basic, belum terlalu kompleks ya. Ini yang paling sederhana banget. Ini pengertian turunan fungsi yang nanti mau kita pelajari. Kita langsung masuk contohnya. Bandar kasih contohnya yang persis sama. Di sini Bandar punya fungsi fx itu adalah misalkan 3x pangkat 4. Misalkan Bandar punya fungsi fx 3x pangkat 4. Bandar tanyakan berapa turunan dari fungsi ini. Turunan fungsi ini berapa sih? Gitu ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Pertama kita lihat dulu. Ini nilai n-nya berapa? N-nya itu berarti pangkatnya. N-nya kan berarti 4. C-nya berapa? C-nya berarti kan 3. Konstantanya 3.
Maka turunannya berarti tinggal kita ikutin aja. F turunan X, berarti C dulu ya, N dulu. 4 dikali 3, X, lalu pangkatnya kurangin 1. 4 kurang 1. Sesuai dengan yang ini. Oke, 4 kali 3 berarti 12. 12X. Pangkatnya kurangin 1. 4 kurang 4 berarti 3. Maka turunan dari fungsi fx 3x pangkat 4 itu adalah 12x pangkat 3. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Gak ada yang mau bertanya ini? Masih aman? Masih aman ya? Ini prinsip dasar dari turunan suatu fungsi. Ini yang basic banget. Jadi silakan dicatat. Nah, coba perhatikan bagian yang A. Ingat tadi ya, fx itu sama aja y. Ini dia pakai y. Nah, sekarang nggak bandar tanya dari sini. C-nya berapa? N-nya berapa? Dari yang A. C-nya berapa? N-nya berapa? Yuk, coba dilihat. Y sama dengan X pangkat 5. Kalian cari dulu C-nya berapa, N-nya berapa. Baru nanti bisa diturunkan. Maka nanti kalian paham kenapa hasilnya segini, hasil turunannya. Ini nggak ada yang open cam sama sekali, adik-adik. Oke. Thank you, Zepa Dehemi. Dari yang A, C-nya berapa, N-nya berapa? Coba cek. Thank you, Moses. Thank you, Peter. Thank you, Suk. Dari poin A ya. Oh iya, adik-adik di sini ada Sukma lagi. Halo Sukma. Kak Benar baru sadar. Selamat datang kembali di Pewaris Bangsa. Ini masih ada teman-temannya ya, masih ada Jepa, masih ada Peter. Betul ya, teman-teman paket B-nya ya. Oke. Terakhir kita yang ke Tanzania ya, bareng-bareng ya. Oke. Welcome back to Pewaris Bangsa. Semoga sampai lulus nanti nggak pindah lagi ya. Oke. Oke. Nah, coba lihat yang A sekarang. Untuk yang A itu nilai C-nya berapa, N-nya berapa? N-nya 5, C-nya 1, Kak. C-nya 1. Kenapa C-nya 1? Ses. Nebak sih kalau C-nya. Hmm? Kalau C-nya 1 sih nebak, Kak. Di situ X itu kan berarti kan sama aja dengan 1X ya. Hanya satunya kan nggak usah ditulis, invisible aja jadi kan bisa kan. Jadi kalau adik-adik ketemu X, ini C-nya 1, N-nya 5, betul. Jadi gini, ini jangan sampai kalian nggak ngerti atau nggak paham, walaupun udah kelas 11. Kalau misalkan ada A, ini kan A-nya cuma 1. Ini sama aja sebetulnya dengan 1. 1 ini sebagai konstantanya. Tapi karena dia konstantanya cuma 1, ini jarang ditulis.
Bahkan nggak pernah ditulis konstanta 1 itu di depan. Maka penulisannya cuma A doang. Beda kalau misalkan dia 2A. Kalau dia A berarti kan 2A. Ada A-nya ada 2 kan? Ya kan? Bukan A kali A ya ini ya. Ini AA. A-nya berarti 2. Kalau A berarti 3A. Gitu. Kalau A doang berarti cuma 1A berarti. Maka konstantanya 1. Itulah kenapa tadi C-nya 1, N-nya 5. Maka berdasarkan ini tadi, jika ini diturunkan, fungsi aslinya kan fx atau y tadi ya sama ya, x pangkat 5, maka f turunan x-nya berarti pangkatnya dulu, n-nya 5, dikali c-nya 1, x pangkat 5 kurang 1, berarti 5. Berarti 5 kali 1 kan 5 ya. Ini berarti sama dengan 5. X 5 kurang 1, 4. Makanya kenapa di sini 5x pangkat 4. Oke, penting tahu nilai C-nya dan N-nya supaya nanti kalian bisa mengidentifikasi dan menurunkan fungsinya. Ya, cukup pegang ini aja untuk diferensial tuh cukup kuncinya megang ini aja. Ya, nanti pengembangannya kabar dari kasih. Yang penting konsep dasarnya dulu kalian tahu bahwa diferensial itu seperti ini. Lalu perhatikan yang B. Yang D, Y sama dengan X atau Fx sama dengan X. Ini C-nya berapa? N-nya berapa? Yang B, Y sama dengan X. C-nya berapa? N-nya berapa? Ada yang bisa? Yang B? Y sama dengan X. Y itu sama aja dengan Fx ya. Gak usah pusing. Karena tadi di awal udah KPK jelas bahwa Fx atau Y itu sama prinsipnya. Ada yang tahu C-nya berapa, N-nya berapa buat yang B? C-nya 2, N-nya 1, Pak. C-nya 2, N-nya 1. Y sama dengan X. Ses. Iya, Pak. N-nya N-nya betul 1. C-nya yang belum tepat. N-nya 1 betul. C-nya berapa? C? 1. C-nya 1. Sama kayak tadi ya, X pangkat 5. X-nya kan 1 kan. Nah, dari sini berarti kan kita bisa bikin lagi nih. Yang tadi yang ini kabar hapusnya, ya. Kalau dia fx-nya cuma x doang, berarti kan? Berarti n-nya 1 kan? Kita hapus ya.
Nah, kalau fx-nya cuma x doang, kenapa dia hasilnya 1? Kan n-nya 1, c-nya 1, pangkatnya 1 kurang 1. 1 kali 1 kan 1. Ya kan? X pangkat 0. 1 kurang 1 kan 0 kan, berarti X pangkat 0. Kalau X pangkat 0 nilainya berapa sih? Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya berapa? 1, Kak. 1. Berarti 1 kali 1? 1. Makanya kenapa di sini jawabannya 1. Jangan lupa, berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1x pangkat 0. X pangkat 0 ganti dengan 1. Karena X itu bisa sebuah bilangan. Oke? Aman ya? Ini masih basic tentang diferensial. Ya, kalian cukup pegang satu konsep ini dulu, maka biasanya nggak terlalu sulit buat ngerjain diferensial. Ya. Oke. Udah? Yuk, kalau udah, kita lanjut ya. Ke yang berikutnya, nggak ada pertanyaan ini. Masih aman? Aman ya? Kita pelan-pelan aja belajar. Ini turunan sebuah fungsi. Jadi fungsi itu kayak gini bentuknya. Ini fungsi fx 3x pangkat 4 ini fungsi. Terus y sama dengan x ini fungsi. Y sama dengan x pangkat 5 ini fungsi. Nah, kita udah cari tadi turunannya masing-masing kan. Jadi kalau tahu kalian fungsi itu seperti apa, ya seperti ini. Fungsi dalam matematika ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang turunan suatu konstanta. Ada yang mau bacain? Ada yang mau coba baca? Dan baca dan. Baca yang ini sampai bawah, Kak. Iya. Turunan suatu konstanta. Suatu konstanta diturunkan maka sama dengan 0. Oke, cukup. Thank you, Dam. Konstanta itu apa, Dam? Lupa, Kak. Oke, ada yang tahu konstanta apa? Apa itu konstanta? Ada konstanta, ada koefisien, ada variabel. Apa tuh konstanta? Yang tadi simbolnya C itu. Angka, Kak. Angka, oke. Konstanta itu angka. Jadi turunan suatu angka. Kalau angka diturunkan gitu ya, atau ditambahin angka. Jadi kalau cuma angka doang, kalau fungsinya cuma angka doang, misalkan fx sama dengan 5. Misalkan ini fungsinya ya, fungsi awalnya begini. Maka turunan fungsinya kalian gak usah capek-capek lagi, langsung aja turunan sebuah angka itu kan 0. Kalau angka diturunkan, maka hasilnya 0. Oke? Jelas ya? Yang kedua ini lebih gampang. Jadi nanti kalau misalkan fungsinya ada angkanya, nanti kita belajar kombinasinya seperti apa. Ya. Nah, sekarang Kak Bandar kasih fungsi baru. Gabungin persamaan yang satu tadi dengan yang kedua ini.
gabungkan yang pertama dengan yang kedua. Kabander punya fungsi begini. Misalkan fx-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 8. Nah, coba cari turunan fungsi dari sini. Ini penggabungan dari yang pertama dan yang kedua. Ini gabungan dari yang pertama tadi sama yang kedua. Coba cari turunan fungsi dari yang sebelah kanan tadi. Ada yang bisa? Ada yang bisa menurunkan fungsi yang sebelah kanan? Gabungin aja tinggal cara yang pertama sama cara yang kedua ini. Gak usah bingung adik-adik. Oke, sekarang yang pangkat dulu. Yang pangkat turunannya berapa? Kalau kita bisa dulu ya. Misalkan f berapa tuh? Ya tadi ya 5. 4x pangkat 3 tambah 8. Yang sisi kiri dulu ya. Kan pangkatnya kita taruh depan. 3. Lalu koefisiennya kan 4. X pangkat 3 kurang 1. Nah, turunan angka tadi berapa? 8 ini kan angka kan, gak ada koefisiennya kan. Gak ada variabel di belakangnya. Turunan angka barusan berapa? 0, Kak. 0, berarti tambah 0 aja. Nah, tinggal 3 kali 4 berapa? 12. X 3 kurang 1, 2. Ditambah 0. Pengaruh nggak ditulis sama atau nggak 0 ya? Enggak, Kak. Nggak ngaruh, udah. Gini hasilnya. Gitu. Oke, aman? Aman ya? Yuk, kalau aman, kita lanjut aja lagi. Kabander kasih satu contoh lagi. Misalkan kalian dapat soal begini. Misalkan kalian punya soal begini. Fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 9. Nah, yang ditanyakan adalah turunannya dari fungsi ini. Ini kan cuma penggabungan dari yang pertama banyak itemnya kan, dengan digabungkan yang kedua. Jadi ada fungsi, baru angka.
Enggak, turunan suatu fungsi tadi gimana caranya, lalu turunan angka gimana, nanti gabungin aja udah. Kayak tadi konsepnya kan barusan, perbagian dulu kerjain. 15x pangkat 2 tambah 6x pangkat 1 tambah 8x dong. Menarik. 15 pangkat 2-nya udah betul. Berarti ini langsung ya. Berarti yang kiri dulu ya. 3 kali 5x 3 kurang 1. Ini kita kurungin ya biar rapi. Ditambah 2 kali 3 x 2 kurang 1 ditambah, ini kan pangkatnya 1 ya. 1 kali 8 x 1 kurang 1. Lalu yang ini turunan fungsi, turunan angka berapa? 0. 0 ya. Oke. Ini ditambah. Oke. 3 kali 5 kan 15. X 3 kurang 1, 2 kan. Ditambah 2 kali 3, 6. X 2 kurang 1, berapa? 8. 2 kurang 1. Pangkatnya Oh, dulu. 2 kurang 1. Nah. 1 Kak. 1. Nggak usah dituliskan satunya, pangkat satunya. Ya, nggak usah Kak. Nggak usah. Oke, baru yang sebelahnya baru 8, benar. Ini 1 kali 8 kan 8. X pangkat 0 kayak tadi kan. Apapun yang pangkat 0 kan 1 kan. Gitu ya. Terus 0-nya nggak usah ditulis kan nggak pengaruh. Jadi turunannya adalah ini. 15x kuadrat tambah 6x tambah 8. Gitu. Nggak terlalu sulit kan buat dipahami. Lanjut lagi. Kalau udah ngerti konsep dasarnya. Masih ada lagi hari ini. Hari ini semuanya. Hari ini semua. Oke, bisa? Kita lanjut besok lagi ya. Jadi ingat turunan suatu fungsi konsepnya seperti ini. Turunan angka itu hasilnya 0. Ya, udah dicatat? Kalau udah kita mau absen. Udah? Oke, yuk kita absen yuk. Nanti kalau nggak sanggup nyatet, dengerin rekamannya dia di YouTube ya. Yuk, kita absen yuk. Silakan absen. Open cam yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di besok ya. Bye-bye. Makasih Kak. Yuk, sama-sama. Makasih, Kak. Terima kasih. Yuk, oke. Makasih, Kak. Yuk. Banyak yang berjalan.